Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap bersemangat dan senantiasa bersukacita menikmati kasih kemurahan Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur atas waktu indah yang Engkau berikan ini. Kami bersekutu saat ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus agar hati kami terbuka seperti tanah yang subur. Kami menanti dengan sabar sambil terus menabur benih kesetiaan dan juga benih ketaatan. Mampukanlah kami untuk dapat memahami kehendak-Mu dan percaya bahwa janji-Mu tidak pernah terlambat. Berkati renungan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di zaman yang serba cepat dan serba instan ini, menunggu seringkali menjadi pekerjaan yang paling melelahkan bagi kebanyakan orang. Kita terbiasa mendapatkan segala sesuatu hanya dengan sekali klik, sehingga ketika doa-doa kita belum terjawab atau janji Tuhan itu terasa begitu lama untuk digenapi terjadi dalam hidup kita, kita ini mudah menjadi gelisah, mudah menjadi kecewa, bahkan mulai meragukan akan kasih Tuhan. Namun firman Tuhan hari ini akan mengingatkan kita bahwa iman yang dewasa tidak tumbuh secara instan. Mari sejenak kita belajar dari ketekunan seorang petani. Setelah menabur benih, petani itu tidak akan datang keesokan harinya dan memaksa tanaman untuk langsung bertumbuh, mengeluarkan daun dan mengeluarkan buah. Petani tahu ada suatu proses yang harus dihargai, yaitu ada masa dia merawat, ada masa dia memberi pupuk, dan menanti hujan turun membasahi bumi. Petani itu tetap dengan tekun bekerja meski benih itu mungkin masih tersembunyi di dalam gelapnya tanah, belum terlihat ada tanda-tanda kehidupan. Demikian pula dengan hidup kita sekarang ini. Mungkin saat ini Anda sedang menanti suatu pemulihan, sedang menanti pasangan hidup, sedang menanti hadirnya anak dalam pernikahan Anda, sedang menanti suatu persoalan bisa segera terselesaikan, atau menanti jalan keluar dari berbagai macam masalah. Ingatlah bahwa diamnya Tuhan itu bukan berarti bahwa Tuhan itu berhenti bekerja dalam hidup kita. Justru di masa penantian inilah akar iman kita sedang diperkuat untuk siap menampung suatu panen ilahi yang luar biasa indah, dan itu semua akan terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Mari kita baca Yakobus pasal 5 ayat 7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudaraku, kita hidup di dunia yang terobsesi dengan berbagai macam kecepatan. Kita menginginkan koneksi internet yang kilat, pengiriman paket di hari yang sama sudah datang, hingga makanan cepat saji. Budaya serba cepat, serba instan ini tanpa sadar membentuk cara kita memandang karya Tuhan.
Ketika kita berdoa, kita ingin jawaban terjadi saat itu juga. Ketika kita berbuat baik, kita ingin melihat hasil perbuatan kita baik itu saat ini juga. Namun, mengertilah, ritme Tuhan itu seringkali berbeda dengan ritme dunia ini. Dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 7, Tuhan mengajak kita untuk melambatkan langkah dan merenungkan sebuah profesi yang sangat tua namun penuh hikmat, yaitu profesi seorang petani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang salah mengartikan kata sabar sebagai tindakan dia diam saja, menunggu, pasrah, dan tidak melakukan apa-apa. Namun perhatikanlah seorang petani. Apakah ketika ia selesai menabur benih, ia hanya duduk diam, tidur sepanjang hari? Tentu tidak, saudaraku. Petani itu tetap bekerja keras. Ia mempersiapkan tanah dengan baik. Ia membuang batu-batu yang dapat menghalangi pertumbuhan dari benih yang ia tanam. Ia memberi pupuk. Ia menjaga ladangnya dari hama. Namun ada satu hal yang ia tidak bisa petani itu lakukan, yaitu petani itu tidak bisa memaksa benih itu tumbuh lebih cepat daripada yang seharusnya. Petani tidak bisa menarik tunas yang baru muncul sedikit itu agar tanaman itu cepat menjadi tinggi misalnya. Kalau itu dilakukan, justru petani itu bisa mematikan benih yang baru muncul sedikit itu. Demikian pula dengan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini. Kesabaran Kristiani adalah sebuah penantian yang aktif. Sementara kita menanti jawaban doa atau menanti pemulihan dari Tuhan terjadi, kita tetap setia melakukan yang menjadi bagian kita, yaitu tetap bersemangat beribadah, tetap berbuat baik, dan tetap menjaga hati, iman kita, pengharapan kita. Kita bekerja pada apa yang bisa kita kerjakan dan menyerahkan apa yang tidak bisa kita kendalikan, kita serahkan sepenuhnya, percaya pada rancangan Tuhan. Saudaraku, mengertikah Anda bahwa kita ini harus menghormati musim Tuhan? Frasa yang berkata, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat ini secara spesifik menyebutkan tentang hujan musim gugur dan hujan musim semi. Atau dalam terjemahan lain disebutkan hujan awal dan hujan akhir. Di Israel, hujan itu sungguh sangat krusial. Hujan awal berguna untuk menggemburkan tanah agar bisa ditanami, dan hujan akhir berguna untuk mematangkan bulir gandum sebelum dipanen. Petani tidak bisa mengendalikan cuaca. Petani sepenuhnya bergantung pada kemurahan langit. Ini mengajarkan kita tentang ketergantungan kita secara mutlak pada Tuhan. Seringkali kita merasa frustasi karena hujan berkat yang kita nantikan belum juga turun. Kita merasa kemudian hidup kita menjadi kering. Tetapi Tuhan adalah Tuan atas segala musim. Dia tahu kapan harus menurunkan hujan awal untuk memulai suatu proses pertumbuhan bagi karakter kita.
Dan Tuhan itu tahu kapan menurunkan hujan akhir untuk mematangkan iman kita. Jika hujan turun di waktu yang salah, maka panen bisa menjadi rusak. Percayalah bahwa mungkin keterlambatan menurut kita itu seringkali itu justru adalah ketepatan waktu menurut Tuhan. Saudaraku, hal tersulit bagi seorang petani dan mungkin juga bagi kita sekarang ini adalah fase di mana benih sudah tertanam di dalam tanah, namun belum nampak ada tunas yang muncul. Secara kasat mata, ladang itu tampak kosong, belum ada pertumbuhan apa-apa, seolah-olah bahkan tidak terjadi apa-apa, seolah-olah usaha menabur yang sudah kita lakukan itu semuanya terlihat sia-sia. Namun di dalam kegelapan, di dalam tanah itu, kehidupan sudah dimulai. Akar sedang merambat ke bawah mencari air agar batang nanti muncul keluar menjadi kuat dan menjulang ke atas. Mungkin saat ini Anda sedang berada di fase ini. Anda sudah berdoa, Anda sudah berusaha hidup dengan benar, namun belum melihat suatu perubahan apapun terjadi pada hidup Anda. Entah itu masalah keluarga, masalah ekonomi, atau masalah kesehatan Anda. Renungan ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan sedang bekerja di bawah permukaan tanah. Hanya karena Anda belum melihat hasilnya, bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak sedang bekerja. Iman adalah percaya pada pertumbuhan yang belum terlihat oleh mata jasmani. Saudaraku, mengapa petani mau bersusah payah menunggu berbulan-bulan di bawah terik matahari? Yakobus menulis alasannya, karena ia menantikan hasil yang berharga. Frasa yang berkata, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Petani tahu bahwa hasil panen itu sepadan dengan penantian yang dia lakukan. Demikian juga dengan janji Tuhan pada kita. Apa yang sedang Tuhan persiapkan bagi Anda semua melalui masa-masa penantian yang mungkin tidak pendek, itu semua adalah sesuatu yang sungguh sangat berharga. Kesabaran menghasilkan karakter yang tahan uji. Penderitaan menghasilkan ketekunan. Dan pada akhirnya, kedatangan Tuhan, baik dalam bentuk pertolongannya secara nyata di bumi ini, maupun kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu semua adalah suatu panen raya yang akan menghapus segala air mata kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika hari ini Anda merasa lelah menunggu, ingatlah ketekunan sang petani. Jangan buang benih iman Anda hanya karena belum melihat tunasnya tumbuh. Tetaplah menyiraminya dengan doa dan memupuknya dengan segala ucapan syukur. Hujan pasti turun, panen pasti tiba. Bagian kita adalah setia. Bagian Tuhan adalah memberikan pertumbuhan. Percayalah dengan segenap kekuatan, dengan segenap imanmu, bahwa Tuhan pasti akan memberkati semua penantian Anda itu. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami merenungkan firman-Mu hari ini khususnya tentang kesabaran. Ajarilah kami untuk memiliki kesabaran yang sama.
dengan petani itu ya Tuhan. Petani bekerja keras menanam benih, lalu dengan tekun ia menanti hujan dan datangnya musim panen. Petani itu tidak tergesa-gesa. Demikian juga dengan kami saat ini. Kami telah menanam benih iman, melakukan kebaikan dan melayani. Bantulah kami untuk tidak mudah menyerah saat hasil yang kami harapkan belum terlihat. Kuatkan hati kami saat musim penantian terasa begitu panjang. Biarlah kami terus berharap, biarlah kami terus percaya bahwa pada waktunya Engkau yang tepat, Engkau akan mendatangkan hujan berkat. Engkau akan mendatangkan hasil panen yang indah dalam hidup kami. Kami bersabar menanti janji-Mu terwujud. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus akan menolongmu untuk memampukan Anda semua berjalan dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.